Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin cerita tentang dulu saya masuk pesantren Nurul Hakim. Saya masuk Nurul Hakim tahun 2002 setelah lulus di Banyuwangi. Saya dulu SMP di Banyuwangi, mondok di Pondok Pesantren Hidayatullah Banyuwangi dan pulang ke Lombok lagi. Nah, ceritanya dulu waktu pulang ke Lombok, saya pengen sekolahnya atau mondoknya di Abu Hurairah yang di Lawata, Mataram. Tapi qadarullah, saat itu saya diantar oleh kakak saya, tapi nggak ketemu tuh tempat lokasinya. Ya udah akhirnya setelah itu saya memutuskan untuk mendaftar di Pondok Pesantren Nurul Hakim tahun 2002. Setelah daftar dan mulai masuk pesantren, dulu saya ditempatkan di Lurah Selatan, tepatnya di Kurfah atau kamar Abu oh bukan Abu Hurairah ya, tapi Abdurrahman bin Auf. Di sana saya dengan ada sekitar lupa saya berapa jumlahnya, tapi yang saya ingat di sana saya bersama ada Muhammad Nazmi. Sekarang beliau di Bio Farma, dulu kuliah di IPB, S1 sampai S2 mungkin ya, di IPB. Lalu di sana ada Muhammad Rifai. Nah, Muhammad Rifai ini sekarang beliau di Aceh Besar, pengasuh di salah satu pondok pesantren di sana. Lalu ada almarhum Hafizin. Nah, almarhum Hafizin ini dia berasal dari Berembang, Jonggat. Lalu ada Muhammad Arofah. Beliau dari Plambe ya. Plambe. Sekarang beliau kepala madrasah, luar biasa nih. Ini dia dulu hobinya makan sambal. Jadi sambal satu toples habis. Cepat itu habisnya dengan satu panci nasi. Luar biasa, beliau sekarang jadi orang sukses, jadi ustadz dan kepala madrasah kalau nggak salah. Kemudian ada Hayadi. Hayadi ini dari Sedayu, Sedayu Kediri. Kemudian ada siapa ya? Ada Muhtar ya, Muhtar ini dari Kopang, Lombok Tengah. Kemudian siapa lagi ya? Ada Hamdan, ini Hamdan dari Lombok Barat. Sekarang nggak tahu di mana kabarnya beliau. Saya hilang kontak. Kemudian siapa lagi ya? Tolong nanti teman-teman tolong dikoreksi di komen ya. Siapa aja teman-teman kita di uh, Gurfah atau ruang atau kamar Abdurrahman bin Auf. Dulu mudabir gurfahnya itu Ahi Zaki Zamani. Beliau dari Gegutu Lombok Barat, Gunung Sari. Kemudian Ahi Putra. Nih, Ahi Putra ini dari Jonggat, nih satu kecamatan dengan saya. Luar biasa. Ahi Putra melanjutkan studinya ke UAD kalau nggak salah, ke Jogja, Universitas Ahmad Dahlan, ambil arsitek, dan sekarang beliau jadi orang sukses, jadi arsitek. Nah,
pada saat pada angkatan saya ini, dulu semua angkatan baru kelas 1 aliyah dan kelas 1 sanawiyah itu di satu lurah, yaitu di Lurah Selatan. Jadi angkatan 2002 itu baik itu yang masuk aliyah baru maupun MTS itu tepatnya atau ditempatkan di Lurah Selatan. Ini lurah yang dekat Pitung Bangsit. Lalu ada istilahnya munazzamah, apa namanya? Mudabir pusat. Nah, ini di Pondok Pesantren Nurul Hakim ini ada organisasi namanya OP3NH. Ini organisasi untuk para santri yang sudah tingkat atas, di mana tugasnya adalah menjadi mudabir atau membantu ustadz untuk mengatur, mengelola, dan membina santri. Nah, dulu mudabir pusat ketuanya di Lurah Selatan pada angkatan saya itu yaitu Ahi Musaddad. Sekarang beliau jadi penerjemah resmi Masjidil Haram, penerjemah dari Arab ke Indonesia. Dulu dia S1-nya di Libya, lalu S2-nya di Ibnu Khaldun, kalau nggak salah. Kemudian S3-nya di Malaysia. Nah, sekarang beliau tinggal di Mekah, jadi penerjemah resmi di Masjidil Haram. Lalu ada mudabir keamanan, ya. Itu ada Ahi Herzi. Ini mudabir yang saya termasuk takut sama dia, luar biasa tegasnya, ya. Jadi mudabir keamanan, ya, keamanan pusat. Jadi kalau ada yang salah, melanggar, wah dia yang paling pertama untuk melaksanakan hukuman. Lalu ada ahli-ahli yang lain. Semoga sukses dan sehat selalu buat angkatannya Ahi Musaddad dan teman-teman. Nah, cerita luar biasa, banyak banget ceritanya di apa namanya, di Lurah Selatan ini, di angkatan saya dulu. Yang paling mengesankan itu kalau dapat tugas bulis. Ya, bulis itu apa namanya, ronda malam. Nah, ronda malam ini tugasnya menjaga keamanan di sudut-sudut lurah dan di depan kantor yayasan dulu ini. Ini orang-orang pemberani semuanya. Jadi tugasnya itu menjaga keamanan dan membangunkan santri. Nah, membangunkan santri pagi harinya. Ya jam 4 kalau sebelum subuh, 30 menit sebelum subuh sudah dibangunkan. Nah, ini banguninnya itu bukan sekedar bangunin, ya. Kadang kita pakai sejadah atau sapu gitu biar cepat bangun, atau pakai air itu kita cipratin karena kan ada santri yang lama bangunnya gitu. Nah, ini kebiasaan kita ini saling membalas. Misalnya sebelumnya kita banguninnya kasar, besoknya kurfah lain atau kamar lain yang bertugas itu ngebalas juga kita. Ini jadi apa namanya, luar biasa dulu, ini sesuatu yang mengesankan. Nah, bulis ini tidurnya lebih cepat, yaitu ba'da isya. Mereka jamaah di apa namanya, jamaah di kamar mereka. Satu kamar itu, satu penduduk kamar itu tidak jamaah di masjid tapi di kamar. Setelah itu mereka tidur, biar tidur lebih cepat, nanti bangun pukul 10 kalau nggak salah, ketika santri-santri
sudah jadwalnya untuk tidur malam. Nah, ada kejadian lucu nih, waktu kami sholat, imamnya Hayadi. Imamnya Hayadi pada rokaat kedua, beliau lupa baca Al-Fatihah, langsung Qul a'udzu birabbin nas, kalau nggak salah itu. Semuanya bilang Allahu Akbar. Hayadi nggak sadar kalau dia salah. Akhirnya pada ketawa, akhirnya sholatnya diulang kembali. Ini cerita di Lurah Selatan. Lalu ada teman-teman selain di Gurfah saya itu ada namanya Zulkifli. Zulkifli ini dengan Almarhum Hafiz ini kayak Tom and Jerry ini. Dikit-dikit apa namanya? Berantem, saling olok dan lainnya ini. Ya, kita kirimkan Al-Fatihah buat almarhum Hafizin, semoga ditempatkan di surganya ya Allah. Oh ya, saya lupa, ada Ahmad Baihaqi ini salah satu kepala ronda nih. Ronda Samsul Baihaqi ya, bukan Ahmad Baihaqi, tapi Samsul Baihaqi. Ada lagi Ahmad Baihaqi, dia di Gurfah Abu Hurairah kalau nggak salah. Ini pengalaman yang luar biasa nih di Lurah Selatan. Ada ketika itu, karena kita kan masak sendiri, punya kompor sendiri, terus apa namanya, nyimpan lauk, terus ya lauknya kadang dianterin 1 minggu tuh, untuk bekal 1 minggu. Kadang makan hanya pakai orek tempe saja atau pakai sambal. Nah, yang paling lama bertahan tuh sambal. Ini ada Hafizin almarhum, bekal sambalnya banyak nih biasanya, sama Rifai ini bekal sambalnya, dan Arafah ini tukang yang habisin sambal. Ya, luar biasa. Semoga antum-antum semua sukses semua. Ya, ini saja. Besok kita lanjutkan kembali cerita di Pondok Pesantren Nurul Hakim di tahun 2002 di Lurah Selatan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.